Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk pimpinan, penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang malam. Dan Engkau telah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang segar, dengan kekuatan yang baru, dengan hari yang baru, dengan napas kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan perenungan firman-Mu pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Nehemia 8 ayat yang kedua. Dikatakan di sana, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Saudara, tema kita hari ini ialah roti untuk tubuh, firman Tuhan untuk jiwa. Saudara, konteks bagian yang kita baca tadi ialah Esra melihat dan mendapati terjadinya kemerosotan moral, ibadah yang kering, kemunafikan, dan kelesuan rohani yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Kenapa hal itu terjadi? Karena setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka sibuk dengan urusan mereka pribadi, membangun rumah, membangun keluarga, urusan jasmani yang mereka utamakan. Sedangkan urusan rohani mereka abaikan. Mereka hidup jauh dari Tuhan, dengan persekutuan dengan Tuhan, hilangnya kecintaan terhadap firman Tuhan dan sebagainya. Sehingga hasilnya hidup mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka tidak menjaga kekudusan hidup. Mereka hidup seperti orang kafir, berkompromi dengan dosa, sehingga hidup rohani mereka menjadi stagnan, tidak bertumbuh, kering, dan lesu. Saudara melihat hal ini, maka di dalam Esra pasal 9, kita mendapati Imam Esra mengoyakkan pakaiannya, mencabut rambut dan janggutnya, duduk seharian tertegun dan mendorong mereka untuk melakukan pembaharuan rohani. Karena itu, di hari raya Pondok Daun, ketika Esra mengingatkan mereka terus untuk mereka boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan, orang Israel sadar bahwa mereka telah kehilangan hal yang sangat esensial dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan, yaitu mendengar suara Tuhan. Karena selama ini mereka sibuk dengan berbagai aktivitas dan kesibukan yang ada. Mereka melupakan Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka tidak hanya butuh roti untuk makanan jasmani mereka, tetapi mereka juga membutuhkan firman Tuhan untuk kesehatan jiwa mereka. Karena itu di dalam Nehemia 8 ayat 2 dikatakan, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Saudara, dikatakan orang Israel meminta supaya Esra membawa dan menyampaikan kitab Taurat kepada mereka. Artinya, mereka sendiri yang sadar akan kebutuhan akan firman Tuhan untuk mereka dengar, mereka renungkan, dan mereka lakukan bagi kesehatan jiwa mereka. Di sini kita melihat adanya kerinduan dari orang-orang Israel untuk kembali bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan ketika Esra membacakan dan menjelaskan firman Tuhan kepada mereka, dan orang Israel mendengarkannya dengan seksama, dengan hati yang terbuka dan hati yang mau belajar terhadap kebenaran,
teguran dari firman Tuhan ini, maka dalam Nehemia 8 ayat 7b kita mendapati mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Hati mereka tersentuh dengan kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar, dan karena firman Tuhan itu telah menyadarkan mereka akan dosa, kesalahan yang telah mereka lakukan, bahwa hidup mereka selama ini sudah sangat jauh daripada Tuhan. Maka hasilnya ialah adanya pembaharuan hidup yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu, di mana mereka berjanji, dikatakan mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan dan segala peraturan dan ketetapannya. Nehemia 10 ayat 29. Dan kalau kita membaca pasal 10 secara keseluruhan, kita mendapati segenap orang Israel mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mereka mau taat kepada perintah Tuhan. Mereka mau memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Mereka memberi hasil yang pertama kepada Tuhan. Mau memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Tidak lagi kawin campur. Bahkan komitmen ini dinyatakan di atas materai. Artinya, komitmen ini mereka lakukan dengan kesungguhan hati mereka. Saudara, hari itu terjadi suatu kebangunan spiritual yang sejati, yang merubah cara ibadah mereka, fokus hidup mereka. Saudara, kebangunan dan pembaharuan rohani yang sejati terjadi pada waktu itu tidak lain karena bangsa ini sadar mereka telah kehilangan sesuatu yang esensial dan sangat penting dalam hidup mereka, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Maka tepatlah apa yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita dapati bahwa yang menjadi penyebab utama jiwa yang lesu dan keringnya rohani anak-anak Tuhan ialah terputusnya hubungan kita dengan Tuhan, hilangnya kerinduan kepada firman-Nya. Karena itu, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Firman Tuhan adalah makanan. Makanan yang kita butuhkan setiap hari untuk kesehatan jiwa kita. Firman Tuhan adalah makanan yang kita butuhkan untuk menyehatkan dan menyegarkan tubuh rohani kita. Saudara, untuk tetap kuat dan sehat, bukankah tubuh jasmani kita membutuhkan roti, membutuhkan makanan dan minuman setiap hari? Jika kita sering terlambat makan dan minum, tubuh kita pasti akan lemah dan kita akan mudah terserang penyakit. Demikian pula dengan tubuh rohani kita, juga sangat membutuhkan makanan rohani setiap hari. Makanan rohani ini dibutuhkan untuk kesehatan jiwa kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan yang kita perlukan agar hidup rohani kita dipulihkan, bergairah, bersemangat. Hidup kita tanpa firman Tuhan, maka hidup rohani kita akan kering, lesu, dan kita terputus dari sumbernya. Akibatnya, itu akan berdampak dalam kehidupan jasmani kita. Mudah stres, mudah takut, mudah khawatir, mudah jatuh dalam dosa, dan sebagainya. Saudara, ini harus kita sadari. Kita tidak hanya butuh roti untuk makanan jasmani kita, tetapi kita juga membutuhkan firman Tuhan untuk kesehatan jiwa kita. Mari kita munculkan kembali kecintaan dan kerinduan kepada firman Tuhan dengan membaca setiap hari dan melakukannya. Kita yang sudah mulai kendor, yang sudah mulai malas baca Alkitab, mari kembali kepada Tuhan. Cari Tuhan, sediakan waktu kita untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan. Bersekutu mendengarkan suara Tuhan. Mari kita sudah rajin, terus giatkan, baca, hafalkan, dan hidupi kebenaran firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan untuk kesehatan jiwa kita. Saudara, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu
pimpinan, penyertaan, pertolongan-Mu yang Tuhan sediakan buat kami. Engkau sediakan firman-Mu bagi kesehatan jiwa kami, kesehatan rohani kami. Tuhan, dorong kami, mampukan kami, supaya kami boleh mencintai firman-Mu, bergaul erat dengan firman-Mu Tuhan, dan menghidupinya, supaya hidup kami boleh sejalan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan sepanjang hari ini, berbagai aktivitas kami ya Tuhan, sertailah, tolonglah, dan berkatilah. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, baik kami kerja di gereja, baik kami kerja di kantor, baik kami Tuhan kerja sebagai staff, sebagai direktur, kami kerja sebagai buruh, Tuhan berkati kami, sertai kami. Kami butuh pertolongan Tuhan, karena kami lemah ya Tuhan. Di tengah pandemi corona Tuhan, yang masih ada sekitar kami, Tuhan tolong kami juga, jagai Tuhan kami, berikan kami kesehatan yang baik. Berkati kami sedang sakit, Tuhan tolong, kiranya Engkau boleh menjamah, menolong, dan memulihkan keadaan kami. Kami sedang sakit flu ya Tuhan, Tuhan boleh jamah dengan kuat kuasa-Mu. Kami sedang sakit akan radang tenggorokan, Tuhan Kau menjamah dengan kuat kuasa-Mu, memulihkan keadaan kami. Kami bergumul Tuhan dengan asam lambung kami, karena emah kami sakit, karena beban pikiran, mungkin karena kurang tidur. Tuhan tolong kami juga, pulihkan keadaan kami. Kami bergumul dengan sakit kanker kami, Tuhan tolong kami, beri kekuatan, beri kesabaran untuk kami terus berharap dan menjalani pengobatan yang ada. Kami sedang sakit ya Tuhan akan saraf kejepit, Tuhan juga menolong, dan Tuhan juga yang memulihkan keadaan kami. Tuhan, kepadamu berbagai penyakit dan pergumulan kami bawa dan kami sandarkan. Engkau penolong kami, Engkau Allah kami yang baik, dan hati kami percaya hanya kepadamu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.